Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali lagi di channel Eskato Sofia, yang mana kita mencoba mempelajari kebijaksanaan di akhir zaman. Nah, kali ini di episode keempat ini saya akan mencoba untuk membahas terkait sintesis antara tesis dari Syekh Imran Hussein mengenai Bah Zulkarnain dan juga terkait tentang Ketechon, yaitu tesis yang dimiliki oleh Alexander Dugin tentang Ketechon atau sang penahan. Jadi ini ada terminologi yang sama dalam pendekatan eskatologinya Syekh Imran Hussein dengan eskatologi yang diajarkan oleh sisi dari ortodoks, yaitu Alexander Dugin. Keduanya sama-sama mengidentifikasikan bahwa Western Modern Civilization atau Barat yang dimulai dari masa, menurut saya, Imran Hussein itu pada masa Pax Britannica, terus kemudian pindah ke Pax Americana dan nanti akan pindah ke Pax Judaica, itu sebagai peradaban Dajjal. Dan di sini Alexander Dugin dengan ortodoksinya, ia mengatakan bahwa ini adalah peradaban antikristus, yang mana secara eskatologi ortodoks Nasrani ini perlu ditahan dengan sesuatu yang disebut Ketechon agar peradaban antikristus ini tidak menyebar luas. Dan di sini Syekh Imran Hussein memiliki tesis mengenai tentang Rum dan juga Zulkarnain. Nah, kita mulai dulu pembahasannya dari Rum. Jadi yang diketahui oleh sebagian masyarakat mengenai tentang apa itu Rum. Rum itu mungkin sebagian dari masyarakat umum itu mengetahui bahwa Rum itu adalah Roma. Roma itu identitasnya apa? Sebagian dari kita mengetahui bahwa Roma itu identitasnya dulunya itu ada di Eropa Barat, yang mana dia punya tradisi paganisme yang di sana terdapat dewa-dewa. Namun setelah sekitar abad ketiga, kedua atau ketiga, dia terjadi transformasi dan menerima kekristenan. Jadi saya akan menyampaikan secara singkat, yang mana Rum ini secara terminologi kita di dalam Muslim itu ada yang namanya khalifah atau khilafah, yang mana tatanan suatu negara atau wilayah yang diatur berdasarkan teologi, teosentrisme. Jadi ini tatanan suatu wilayah yang itu berpusat pada sesuatu yang sifatnya menyerahkan segalanya itu kepada keputusan dari Tuhan berdasarkan kitab-kitab. Nah, berdasarkan kitab suci. Dan ini pun dilaksanakan oleh tiga agama Abrahamik ini. Pertama, yang mana kita kenal dengan masanya Daud, yaitu ketika dia mendirikan sebuah kerajaan di Israel. Nah, ini juga bentuk khilafah yang dilanjutkan oleh Sulaiman. Dan ini versi dalam kitab, menggunakan kitab Torah. Terus kemudian kedua, dari pihak Nasrani ini ada Rum. Rum ini adalah ketika tertransformasinya Roma menjadi dari paganisme, terus kemudian berubah menjadi teosentris, yaitu Nabi Isa. Ketika Nabi Isa kitabnya diterima oleh kekaisaran Romawi. Terus kemudian yang terakhir kita punya Nabi Muhammad di Madinah Al-Munawwarah. Ini mendirikan satu khilafahan juga. Dan uniknya dari ketiga ini ialah Nabi yang langsung yang mendirikan khilafah atau kekuasaan secara teosentris itu adalah Nabi Muhammad SAW. Beliau langsung mendirikan di Madinah. Sedangkan Nabi Musa itu berlalu dulu, dilanjutkan oleh Daud. Sedangkan Nabi Isa itu keadaannya itu memang beliaunya itu disalibkan, terus kemudian diangkat oleh Allah. Walaupun dalam eskatologi, ya dalam Al-Quran dikatakan dia Nabi Isa tidak disalibkan, tapi prosesnya ya kan untuk beliau diterima sebagai Mesias bagi umat Nasrani dan umat Muslim, itu ada proses tentang pengangkatan dan ajaran yang dilanjutkan oleh para Hawariyun,
yang kemudian Hawariun ini berhasil menjadikan Rum, ya kan, menjadi teosentris berdasarkan kitab dari Nabi Isa. Nah, ini adalah Rum yang kita ketahui dalam terminologinya kita sebagai umat muslim, kita mengenal ini sebagai ini adalah kekhilafahannya orang-orang Nasrani. Dan eksistensi dari Rum itu sendiri itu masih ada. Bahkan sampai sekarang itu ada yang mewarisinya. Dan kita mengenal Rum itu bukan hanya sekedar kekhilafahan atau tatanan teosentris yang berdasarkan kitab Nasrani tersebut, tapi juga Al-Quran pun mengakuinya di surat Ar-Rum terkaitan tatanan tersebut dan bagaimana tatanan ini mengalahkan Persia. Jadi di surat Ar-Rum ini ketika dikatakan keberhasilan atau kesuksesan dari Rum dalam mengalahkan dengan tempo waktu sekian, dan di sana orang-orang beriman turut bersukacita. Artinya di sini adalah hal yang sangat positif dari Quran terkait tentang Rum itu. Nah, bagaimana kaitannya antara Rum ini dengan akhir zaman? Itu kita bisa melihat dalam tesis-tesis yang dibawakan oleh Alexander Dugin. Ini ada 3 sebenarnya buku yang utama dari Alexander Dugin. Pertama, mungkin kalian bisa membaca ini, konsep politik keempat. Terus kemudian di sini ada political platonisme. Ini nanti yang dimana Alexander Dugin menyampaikan bahwa Rusia itu punya latar belakang kekristenan, dan kemudian mereka melakukan pendekatan dengan eskatologinya orang Nasrani, kaum Nasrani. Terus kemudian di sini adalah hasil akhirnya, yaitu keputusan bahwa anti terhadap unipolar dan mendirikan teori tentang multipolar, dunia multipolar. Ini adalah hasil akhirnya dari tesis tersebut. Nah, terus kemudian bagaimana? Ya kan, Rum ini masih tetap eksis. Jadi eksistensinya Rum pada saat masa Nabi Muhammad itu diakui oleh Nabi Muhammad pada saat itu. Bahkan kita turut bergembira pada saat ahli kitab mampu mengalahkan musyrikin di Persia pada saat itu, melawan Persia antara Rum. Nah, terus kemudian di sini terkait tentang kekhilafahannya Nabi Isa ini dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sendiri dalam Al-Quran, yaitu mengenai bahwa kedudukannya akan selalu di atas dari orang-orang, dan akan berada di atas dari orang-orang yang membuli Nabi Isa pada saat itu. Jadi di sini ada peran di akhir zaman terkaitan tentang Rum ini. Maka dari itu kita banyak temui hadis mengenai tentang bagaimana aliansi antara Rum dengan umatnya Nabi Muhammad. Nah, apa kaitannya antara Rum dengan Zulkarnain? Nah, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan di situ, Rum yang dikenal pada saat Nabi Muhammad yaitu adalah Kekaisaran Bizantium. Nah, Kekaisaran Bizantium pada saat itu dikenal sebagai Rum, atau disebutnya sebagai Roma kedua sebetulnya. Karena Roma yang pertama itu sebelumnya sudah runtuh, terus kemudian dibangun lagi oleh Bizantium, dan mereka memperkenalkan dirinya sebagai Roma kedua. Dan ada eskatologi dalam ortodoks yang memperkenalkan tentang Roma ketiga, yaitu ketika di akhir nanti, di akhir zaman. Dan konsep tentang Roma ketiga ini nanti akan dibahas, silakan nanti dicari di dalam kontennya Alexander Dugin, ada perihal tentang Roma ketiga dan bagaimana terkaitannya tentang Roma ketiga ini akan berhadapan dengan Antikristus. Itu bisa dilihat di dalam. Dan yang menarik adalah bagaimana Alexander Dugin mengatakan bahwa era sama seperti Syekh Imran Hussein ketika dimulainya Pax Britannica itu adalah awal mula peradaban atau tatanan yang akan mulai dibangun oleh Dajjal.
Terus kemudian di sini Alexander Dugin juga berkesimpulan bahwa Western Modern Civilization itu juga adalah awal mula dari pembangunan tatanan dari Antikristus dengan konteks liberalismenya. Maka dari itu Alexander Dugin selalu mengatakan liberalisme must destroy. Nah, Alexander Dugin pada bukunya yang pertama ini dia mengatakan bahwa pada abad 20 ya kan. Setelah abad 20, konteksnya di abad 20 itu peperangan itu tidak lagi terkaitan tentang idealisme yang dibangun atas truth keagamaan, tapi pada saat era di abad ke-20 itu pertarungannya adalah tentang teori politik terkaitan ideologi besar. Nah, ideologi besar itu terbagi atas 3. Yang pertama ada ideologi liberalisme yang diwakili oleh Barat, yang tadi kita kenal sebagai modern Western civilization, yang mana mereka akan mengekspor nanti demokrasinya, bentuk kebebasan dari liberalnya, individualismenya, dan juga kapitalismenya, progresivisme, dan lain sebagainya, itu yang akan diekspor oleh Barat. Terus kemudian di sebelah timur pada saat itu Gulibati Rom telah dikalahkan juga pada saat itu, karena Kekaisaran Bizantium itu memang pada dasarnya di 1453 itu sudah dikalahkan oleh Muhammad Al-Fatih. Namun di sini perbedaannya adalah dari Syekh Imran Hussein itu melihat sosok Muhammad Al-Fatih ini bukan sebagai pihak yang positif, melainkan ini justru merujuk pada kemunduran pemahaman mengenai Islam, yaitu ketika memang terjadinya penaklukan Konstantinopel yang palsu tersebut. Nah, Bizantium atau Rom setelah ditaklukkan oleh Muhammad Al-Fatih itu dia melahirkan kembali, ya kan, lahir kembali menjadi Roma ketiga pada masanya. Yang kita kenal yang membangun Roma ketiga ini adalah kekristenan timur atau ortodoks. Jadi karena kan ortodoks juga karakter dari Bizantium, maka itu ortodoksi pindah ibu kotanya dari Konstantinopel menuju ke Moskow, sehingga mereka mengklaim bahwa kami adalah Roma ketiga. Nah, Roma ketiga ini pada akhirnya dikalahkan oleh siapa? Pada masa Perang Dunia Kedua. Intinya adalah ketika ideologi fasisme, ya kan, di sini yang dibawakan oleh Jerman pada saat itu, Nazi, ideologi fasisme ini juga sebenarnya ada kaitannya juga tentang nanti Perang Dunia Kedua ini. Setelah ideologi fasisme ini dikalahkan oleh liberalisme, baru terjadilah perang dingin nih antara Uni Soviet dengan Barat. Cuma ini kalau perang panasnya, jadi perang panasnya itu dengan fasisme, jelas Nazi kalah. Tapi perang dinginnya dengan komunisme. Jadi 3 ideologi besar di dunia ini menurut Alexander Dugin di buku ini itu adalah liberalisme, komunisme, dan fasisme. Dan di sini adalah ketika Rom dikalahkan, dia berubah bentuk menjadi komunisme. Dan di sini ada narasi anti agama, ortodoks kemudian dicekal dan lain sebagainya, tradisi mulai dihilangkan, dijadikan sebagai ancaman juga bagi tatanan gitu. Tradisi mengajarkan feodalisme. Jadi di situ ada narasi-narasi yang harus dibungkam agama-agama pada saat itu, termasuk di Rusia ortodoks itu harus dibungkam oleh Marxisme pada saat itu ya, oleh komunisme. Nah, jadi baik Barat ataupun Timur pada saat itu memang keadaannya adalah yang satu kafir, peradaban kafir Western, ya kan, atau antikristus atau dajjal dengan kafaronya. Terus kemudian di timur ini dikalahkan juga oleh Marxisme. Jadi di sini tapi sebagaimana Quran mengatakan bahwa Rom itu akan epic comeback. Jadi setelah Soviet dikalahkan, maka
pada saat itu memang Syekh Imran Hussein menulis identifikasi Yajuj Majuj itu adalah barat dan timur, ini artinya adalah baik Soviet ataupun dari Amerika ini adalah Yajuj dan Majuj. Tapi Syekh Imran merevisi ketika terjadinya kelahiran dan kebangkitan lagi tradisi Rum yang ada di wilayah Rusia ya. Dan Rusia kembali ke dalam jati diri tradisinya, dan mereka menggunakan eskatologi dari kitab sucinya Nasrani ya, yang mana mereka menetapkan bahwa pentingnya menjadi ketehon atau penahan dari antikristus sendiri. Maka dari itu implikasinya apa? Ketika Rusia kembali, dia mengambil nilai-nilai tradisi dan eskatologi dari Nasrani, berarti dia siap mewarisi apa yang dia warisi, yaitu fungsi Rum yang dia warisi. Nah, ketika fungsi Rum ini segera terwariskan, maka akan siap, berarti secara Quran dia akan terjadi pertarungan dengan antikristus atau dengan Dajjal. Bagaimana pertarungannya? Nah, dalam Al-Quran tesisnya Syekh Imran Hussein itu ialah bahwa Rusia mengalami apa yang dia alami oleh Zulkarnain terkaitan pembangunan tembok penghalang kepada Yajuj dan Majuj. Nah, bagaimana narasi pertemuan atau keadaannya dari Rusia dalam membangun tembok ini, atau yang disebut dalam tradisinya ortodoks sebagai ketehon atau penghalang dari antikristus, yaitu Rusia mengembalikan lagi ya kan tradisi masyarakat ke dalam teosentris, tentu tentang ketuhanan. Maka dari itu dari Vladimir Putin kita lihat secara manuvernya itu keras terkaitan bagaimana spiritualitas itu perlu dibangun dengan bagaimana mengajarkan anak-anak kitab suci sejak dini. Tentu Vladimir Putin punya konsep tersebut karena ini menjadi hal yang paling fundamental dalam mendirikan suatu negara yang akan disebut sebagai Rum. Terus kemudian mereka harus menjadi negara yang mengikuti apa-apa yang menjadi janjinya Nabi Isa. Nah, terus kemudian di sini bisa dikatakan manuver yang terjadi pada saat itu, Syekh Imran menjelaskan bahwa akan ada keterlibatan ini antara Rum ini dengan mana? Dengan Laut Hitam yang menjadi cermin dari perjalanan Zulkarnain. Zulkarnain itu seorang yang menguasai di dua era. Nah, ini era yang terakhir nih. Dan di sini keterlibatannya di Laut Hitam itu kita bisa lihat adalah dengan konfliknya dengan Ukraina. Waktu itu Alexander Dugin langsung menyatakan kepada Vladimir Putin atau menyarankan untuk segera mendisiplinkan apa yang terjadi di Ukraina. Dan itu juga masih ulahnya Barat, masih ulahnya NATO pada saat di Laut Hitam. Dan ini adalah perjalanan Zulkarnain yang pertama. Maka dari itu ada sintesis antara Rum dengan Zulkarnain. Ketika semua tragedi di Laut Hitam itu selesai, berhasillah Crimea diambil oleh Rusia sebagai bentuk kemenangan dari Zulkarnain tersebut. Terus kemudian dia melakukan perjalanan ke arah timur. Tadi Rum melakukan perjalanan ke arah barat, sekarang atau aktivitas politiknya di arah timur adalah dia melihat suatu kaum atau peradaban yang tidak ada tutupan dari matahari. Terus kemudian Syekh Imran mengatakan bahwa respon yang dilakukan oleh Zulkarnain itu adalah kazalik, artinya dia membiarkan seluruh peradaban-peradaban ini dengan kapasitas dan kualitasnya dan konsepnya, teologinya dan lain sebagainya. Dia tidak memaksakan seperti Barat. Kalau Dajjal kan memaksakan segala sesuatunya harus dirangkum dalam unipolar, tapi Rum atau Zulkarnain tidak. Dia akan mengembalikan semua bentuk peradabannya itu berdasarkan kearifan lokal atau tradisi di sana. Jadi ini yang mereka sebut sebagai Eurasianisme. Nah, Eurasianisme itu adalah
ya mereka itu dulunya adalah satu wilayah nih antara Cina, terus kemudian Rusia, bekas jajahan Mongol tersebut sebagai wilayah Eurasia tadinya. Nah, di situ dikembali seperti kita misalnya antara kita Thailand, terus kemudian kita Kamboja, Vietnam dan lain sebagainya memang dulu adalah wilayah-wilayah yang kita sebut Nusantara. Nah, Eurasianisme itu seperti Nusantara itulah kira-kira. Dan di sini semua harus kembali kepada akar tradisinya untuk menjadi multipolar agar semua kekuasaan didistribusikannya oleh penanggung jawab tradisi di wilayah masing-masing, kira-kira seperti itu. Dan Islam pun punya, misalnya Islam punya wilayah penanggung jawab dari tradisi Islam itu sendiri, walaupun kita baru melihat hari ini yang benar-benar muncul di wilayah global adalah Iran, dan ini pun bersekutu ya dengan Rom. Nah, untuk Indonesia itu sendiri mungkin itu adalah representasi paling oke untuk Sunni sebetulnya, tapi nanti kita bisa cek bagaimana kelanjutan dari politiknya Indonesia ya. Di wilayah timur, Zulkarnain atau Rum itu akan melaksanakan multipolarisme. Nah, terus kemudian pada akhir di perjalanan yang ketiga dia akan head to head dengan Gog Magog, dan disinilah bagaimana sintesis yang terjadi antara Rum tadi, terus kemudian konsep ketehon atau penahan dengan Zulkarnain itu jadi satu antara Syekh Imran dengan Alexander Dugin. Dan bagi umat muslim yang memang terbiasa dengan surat Al-Kahfi, ini menjadi fenomena yang menarik, sehingga kita punya kewajiban untuk bisa melihat konteks geopolitik yang disajikan oleh Alexander Dugin dan juga Syekh Imran Nazar Hussein ini sebagai suatu bentuk pertanggungjawaban atas interpretasi dari Al-Quran. Itulah kapasitas dan kualitas dari para filsuf-filsuf besar seperti Alexander Dugin dan juga Syekh Imran yang latar belakangnya memang filosofis. Terus kemudian, dan inilah tingkat pembahasan secara eskatologis dengan geopolitik yang kita bisa melihat bagaimana manuver-manuver antara pertarungan di dunia. Apakah ini akan berlangsung juga di lokal? Tentu saja. Maka dari itu di Indonesia kita bisa lihat secara ekonomi, kemarin kita sudah coba bergabung dengan BRICS, terus kemudian juga mulai diundang di multipolar forum ya kan, dan baru-baru ini Venezuela itu diinvasi sebenarnya oleh Amerika, yaitu karena satu dua alasannya, karena dia bergerak ke arah multipolar juga. Dari Venezuela ini dia mulai punya keakraban lebih lanjut dengan Cina dan Rusia. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa Rum menjadi satu kekhilafahan yang valid yang ditunjukkan oleh Rusia, dan di sini akan menjadi suatu aliansi yang mapan dengan umat muslim. Pada saat ini Iran adalah pihak yang paling terdepan untuk mencoba untuk beraliansi dengan Rusia, bukan hanya mencoba tapi telah beraliansi, yang mana Pakistan sebelumnya juga pada masa Imran Khan berusaha untuk beraliansi dengan Rusia, namun Imran Khan dijatuhkan dan dipenjara. Pada saat ini Imran Khan membaca seluruh buku-bukunya Syekh Imran Hussein. Bagaimana dengan Asia Tenggara? Apakah Nusantara ini perlu bangkit dan merepresentasikan diri dan bergabung dengan dunia multipolar untuk menghadapi Zionisme dan unipolarisme? Nah, ini yang mungkin teman-teman bisa komen di bawah. Terima kasih.